Halo, assalamualaikum adik-adik. Balik lagi di channel kita, Pengejar Mimpi. Di video kali ini kita akan bahas tentang soal tryout 2 dari buku Sukses Penmaba WNJ. Dan kali ini kita akan bahas tentang yang numerikal, dimulai dari soal nomor 21. Di sini, jika Ujang memberikan 100.000 kepada Zulmi, lalu si Zulmi itu memberikan 40.000 kepada Beni, maka ketiganya itu akan memiliki jumlah uang yang sama. Lalu yang ditanya adalah selisih uang mula-mula antara si Beni sama si Zulmi itu. Nah, sekarang yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengubahnya ke dalam bentuk matematika. Gitu. Nah, kita misalkan uang Ujang adalah U. Berarti uang Ujang itu adalah uangnya Ujang dikurang 100.000. Oke, kenapa dikurang 100.000? Karena di pernyataan awal dibilang si Ujang ngasih uang 100.000 ke Zulmi. Berarti uangnya dia kan berkurang 100.000. Gitu. Nah, lalu di sini kita punya Zulmi D. Nah, si Zulmi ini memberikan 40.000 kepada Beni gitu. Berarti uangnya Zulmi kita misalin D dulu ditambah 100.000. Kenapa ditambah 100.000? Karena kan dia pertama dapat uang dari si Ujang 100.000 gitu. Lalu setelah itu dia memberikan 40.000 ke Beni. Berarti dikurang 40.000. Karena dia ngasih uangnya ke Beni 40.000. Gitu. Maka yang terakhir kita punya uang Beni nih. Uangnya Beni adalah uangnya Beni yang awal ditambah 40.000 karena dia dapat dari si Zulmi. Gitu. Lalu bilangnya adalah maka ketiganya akan memiliki jumlah uang yang sama. Berarti uangnya si Ujang sama dengan uangnya si Zulmi sama dengan uangnya Beni. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita dapat 3 persamaan nih. 1, 2, ini yang ketiga. Lalu yang ditanya adalah selisih mula-mula uang Beni dengan si Zulmi berapa, gitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat nih dari persamaan 1, 2, 3 ini, gitu ya. Nah, itu yang berbau-bau B sama D itu persamaan yang mana? Persamaan yang 2 dan 3, gitu kan. Nah, berarti kita bisa tulis dong. Kan di sini U sama dengan B sama dengan D. Berarti kita bisa tulis D sama dengan B. Uangnya si Zulmi sama dengan uang Beni, gitu kan. Nah, uangnya si Zulmi itu adalah D ditambah 100.000 dikurang 40.000 sama dengan uang Beni. Uang Beni adalah Beni ditambah 40.000, gitu ya. Maka di sini kan yang ditanya Beni sama si Zulmi. B-nya sebelah sini, berarti si D ini harus kita pindahin ke ruas kanan. Berarti B kurang D. Nah, yang di sini adalah 100.000 dikurang 40.000. Di sini ada 40.000, kita pindahin ke ruas kiri. Jadinya minus 40.000, gitu ya. Nah, 100.000 dikurang 40.000, 60.000. 60.000 dikurang 40.000 berarti sisa 20.000. Ini sebagai selisih Beni dikurang Zulmi. Maka kita udah dapat nih nilainya. Si Beni dikurang Zulmi adalah 20.000. Ya udah deh, jawabannya adalah yang B, 20.000. Gitu ya. Jadi kalau nemu soal yang seperti ini itu harus dimisalin dulu. Harus kita ubah dalam bentuk matematikanya. Baru nanti kita bisa substitusiin. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Oke, kita lanjut di soal nomor 22. Di sini ada ibu memiliki 3 gros sendok, lalu 2 kodi taplak meja, maka jumlah seluruh barang tersebut adalah gitu. Berarti kan ibu punya 3 gros sendok ditambah 2 kodi taplak meja. Nah, sekarang 3 gros 3, 1 gros itu berapa buah gitu kan. 1 gros itu sama dengan 1 lusin. Maaf. 1 lusin atau sama dengan 144 buah gitu. Sedangkan 1 kodi itu adalah 20 buah gitu. Oke, maka di sini 3 gros, 3 dikali 1 gros tadi 144 ditambah 2 kodi, berarti 2 dikali 20 kodi, 1 buahnya, 1 kodinya. Itu ya, tinggal ditambah 3 dikali 144 itu 432 ditambah 2 kali 20 adalah 40. Maka jumlah totalnya adalah
432 ditambah 40. Jadi ada 472 barang totalnya. Gitu deh. Berarti jawabannya adalah yang C, 472 barang. Oke, kita lanjut ke next soal. Selanjutnya di soal nomor 23, ada 2 kotak cabai masing-masing beratnya 25 kg dan 35 kg. Maka ada kotak 1. Lalu ada kotak 2. Nah, kotak 1 itu dibilangnya beratnya 25 kg. Gitu kan, 25 kg. Lalu kotak yang kedua beratnya adalah 35 kg. Nah, di sini masing-masing kotak terjadi penyusutan barang yang besarnya berturut-turut 5% dan 55/7%. Berarti kotak 1 susutnya 5% dan kotak kedua adalah susutnya 55,7%. Nah, jika isi kedua kotak tersebut digabung, presentasi penyusutannya adalah gitu kan. Nah, berarti kita harus nyari nih presentasi total susutnya berapa. Nah, gimana cara nyarinya gitu. Cara mencari presentasi total susut atau penyusutan itu adalah total dari penyusutan dibagi sama total isi dikali 100% gitu. Nah, total susutnya berapa? Maka kita harus cari total susutnya dulu kan. Nah, di sini tadi kita ada kotak 1 dan kotak 2. Kotak satunya itu katanya beratnya 25 kg, total susutnya 5%. Berarti 25 dikali 5%. Gitu ya. Nah, 25 kali 5% itu sama aja 70. Kita bagi dulu deh, biar sederhana. 25 sama 100, ini 1, ini 4. Maka sisa 5/4. 5/4 itu adalah 1,25%. Gitu ya. Nah, lalu kotak yang kedua. Kotak yang kedua itu 35 kilo. Nah, susutnya adalah 55/7%. Maka 35 dikali 55/7/100 gitu kan. Nah, kita bisa sederhanain 35 kali 55/7 dikali 1/100 gitu ya, karena 100-nya kita pindahin ke atas jadi perkalian, jadinya per 1/100. Selagi ada yang bisa disederhanain, bisa dicoret, nah kita coret aja biar nanti kita ngitungnya gak terlalu besar. 35 sama 7 bisa sama-sama dibagi 7, ini 1, yang ini 5 gitu ya. Maka sisa 5 dikali 55/100 dibagi 5 sisa 1, dibagi 5 sisa 20, sisa 55/20. Jawabannya 27,5% gitu kan. Nah, berarti kita dapat nih yang satu itu 1,25%. Nah, yang kedua itu adalah 27,5 gitu. Nah, berarti sekarang kita tahu nih total penyusutannya berapa gitu kan. Berarti total penyusutannya itu adalah 1,25 ditambah 20. Ini 2,75. Ini hasilnya adalah 2,75 gitu ya. Yang ini 1,25. Berarti total susutnya adalah 1,25 ditambah 2,75 per total isi. Total isi itu berarti isi kotak 1 ditambah isi kotak 2. Isi kotak 1 25, isi kotak 2 35 dikali 100%. Oke, 1,5 ditambah 2,75 hasilnya adalah 4 per 25 ditambah 35, jawabannya 60 dikali 100 gitu ya. Nolnya coret, nolnya coret, sama-sama dibagi 2, sisa 2, yang ini sisa 3. Maka 2 kali 10 adalah 20/3 atau 6,67%. Gitu deh jawabannya. Berarti jawabannya adalah yang 6,67%. Gitu, yang C ya. Gitu ya adik-adik ya. Nah, kita ke next soal nomor 24.
Sekarang ke soal nomor 24. Di sini sebuah toko menjual harga sepasang sepatu dengan harga 48.000 gitu. Berarti harga 48.000 itu adalah harga toko ya, atau harga pajangannya. Kita misalkan dia adalah harga toko gitu aja, HT ya. Jadi di sini HT itu sama dengan harga toko. Harga tokonya katanya 48.000. Oke. Nah, jika toko memberikan diskon 25%, berarti di sini punya diskon. Nilainya adalah 25%. Lalu dan tokonya dibilang masih mendapatkan keuntungan 12,5% gitu. Maka dia dapat untung 12,5% dari harga pokok gitu. Nah, berarti yang ditanya adalah harga pokoknya berarti berapa gitu kan. Nah, kalau udah seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah kita harus tahu dulu harga jualnya berapa gitu. Ingat ya, di sini harga jual bukan harga toko gitu. Karena kan dia ada diskon 25% gitu. Maka dari harga toko itu dikurang sama diskon yang ada 25% gitu kan. Nah, berarti kita cari harga diskonnya dulu nih yang pertama. Kan. Berarti kita cari harga diskon, HD, harga diskon gitu ya di sini. HD sama dengan harga diskon. Maka harga diskon itu adalah dari harga toko dikali sama diskon. Harga tokonya adalah 48.000 dikali 25%. Maka 48.000 dikali 25 per 100. Oke. Nolnya 2 coret, sisa 480 dikali 25. Jawabannya adalah 36.000. Gitu ya. Maka kita dapat sekarang diskonnya 12.000. 12.000. 480 dikali 25 itu 12.000 ya. Oke, maka kita dapat diskonnya sebesar 12.000. Maka kalau begitu, kita tahu sekarang harga jualnya berapa. Harga jual kan berarti harga toko dikurang sama diskon. Harga tokonya tadi 48.000 dikurang dia diskonnya tadi 12.000. Maka berarti harga menjualnya adalah 36.000 gitu. Oke, sampai sini paham? Nah, berarti kita dapat nih harga jualnya 36.000. Gitu kan. Nah, berarti sekarang kita bisa tahu nih. Kita bisa mencari harga pokoknya berapa gitu kan. Nah, berarti kan logikanya gini. Harga dia ngejual itu kan harga pokok ditambah sama keuntungan. Gitu kan. Nah, harga jualnya itu adalah 36.000 dan masukin aja harga pokok. Harga pokoknya itu kan yang dicari. Ditambah untungnya itu berapa? Untungnya kan tadi dibilang di awal di sini 12,5% dari harga pokok. Maka kita bisa tulis dong di sini untungnya adalah 12,5% dari harga pokok. Oke, sampai sini. Nah, berarti sekarang di sini 36.000 sama dengan harga pokok ditambah 12,5% itu adalah 125 per 1.000. Gitu ya. Harga pokok. Nah, kalau misalnya ada yang bingung kenapa jadi 12,5% itu jadi 125 per 1.000, kan ini gini. 12,5 per 100 gitu kan kalau persen. Nah, di belakang koma ada satu angka. Nah, biar ininya hilang berarti kita sama-sama kali 10 dong. Biar komanya hilang, maka ini jadinya 125, yang bawahnya jadi 1.000 gitu ya. Nah, sekarang di sini 36.000 sama dengan 1.000. Ini kan sama aja kayak 1 per 1 ya. Maka 1.000 dibagi 1, 1.000 kali 1 jadinya 1.000 tetap. Ditambah
Ini 125. 1000 bagi 1000, 1 kali 125. Tadi ini ada HP-nya, ini HP. Gitu ya. Maka di sini 36.000 sama dengan 1000 ditambah 125 jadinya 1125 per 1000 HP. Oke. Maka si 10.000-nya pindahin ke ruas kiri jadinya dikali 36.000 dikali 1000 sama dengan 1125 HP. Maka ini kan jadinya 36.000 dikali 1000 dibagi 1125 sama dengan HP gitu ya. Maka nilai HP-nya adalah 36.000 dikali 1000 dibagi 1125. Jawabannya adalah 32.000. Gitu ya adik-adik. Jawabannya adalah yang 32.000. Maka harga pokoknya adalah 32.000. Maka ini C. Gitu ya. Kita ke next soal. Di soal nomor 25 maaf. Di sini lantai berukuran 6,4 meter dikali 7,8 meter. Maka di sini ada lantai. Ukurannya adalah 6,4 meter dikali 7,8 meter. Akan dilapisi ubin berukuran 40 cm dikali 40 cm. Gitu ya. Itu ditanya adalah jumlah ubin yang dibutuhkan adalah gitu. Berarti ubin yang dibutuhkan untuk menutup seluruh lantai gitu kan. Nah, di sini kan ubinnya bentuknya cm, sedangkan lantainya itu masih dalam bentuk meter. Maka kita ubah dulu nih dari meter ke cm yang si lantai. Dari meter ke cm itu turun 2 tangga. Maka di sini jadinya 6,4 turun 2 tangga berarti dikali 100 gitu. 6,4 dikali 100 adalah 640. Yang 7,8 dikali 100 sama dengan 780. Maka ini adalah 640 meter dikali 780 meter. Gitu. Ubinnya tetap udah ini sentimeter. Gitu ya. Nah, sekarang kita ditanya jumlah ubin yang dibutuhkan berapa gitu. Maka kita harus tahu dulu luas dari si ubin berapa, luas dari si lantai berapa gitu. Jadi nanti caranya, logikanya adalah luas si lantai dibagi sama luas ubin gitu. Buat menutupi kan. Nah, berarti sekarang kita cari dulu nih luas lantai. Luas lantainya berarti panjang kali lebarnya, yaitu 640 dikali 780 cm, yaitu 499.200. Itu luas lantai. Nah, sekarang kita cari luas ubinnya. Luas ubinnya kan 40 dikali 40, yaitu 1.600. Gitu ya. Maka sekarang nyari jumlah ubinnya adalah luas lantai dibagi sama luas ubin. Luas lantainya 499.200 dibagi 1.600. Nolnya coret. Sisa 4.992 dibagi 16. Oke, jawabannya adalah 312 ubin. Gitu deh. 312 itu adalah yang B. Gitu ya. Cara nyarinya, jadi kita harus tahu dulu luas lantainya berapa, lalu luas ubinnya berapa gitu. Nah, untuk mengetahui banyak ubinnya adalah berarti luas keseluruhan lantai dibagi luas per 1 ubin. Jadi kita butuh 312 ubin gitu. Oke. Kita ke next soal. Kita ke soal nomor 26. Di sini jarak kota A dan kota B dalam peta adalah 30 cm. Maka JP-nya sama dengan 30 cm. Lalu dengan skala 1:3 juta. 1:3 juta. Nah, jika Andi mengendarai mobil berangkat dari kota A pukul 7, maka waktu berangkatnya adalah itu jam 7. Oke, dengan kecepatan 80 km per jam.
Gini ya. Lalu yang ditanya adalah pukul berapa Andi sampai gitu. Berarti yang ditanya adalah waktu sampai. Oke. Nah, untuk mencari waktu sampai, waktu itu kan T. Sama dengan, kita ingat nih, rumus yang segitiga. P sama dengan S per T. Gitu. Maka kalau mau mencari T, coba kita tutup. Caranya adalah S per V gitu. S-nya itu kan jarak. Nah, jaraknya kan kita belum tahu. Yang diketahui adalah jarak pada peta, bukan jarak sesungguhnya gitu. Maka kita harus cari dulu nanti si S-nya itu sebagai jarak sesungguhnya gitu. Lalu kita mencari kita butuh V. V itu kan kecepatan. Nah, di sini udah ada nih V-nya, tinggal kita masukin. Oke, berarti sekarang kita mencari nilai JS atau S gitu kan. Nah, sekarang dalam skala itu kan rumusnya JP per JS. Gini ya. Oke, maka kan tadi kita disuruh nyarinya yang JS, jarak sesungguhnya. Kita tutup yang JS-nya coba. Nah, berarti kan sisa JP per S. JP-nya berapa? 30 cm. Oke, S-nya berapa? S-nya adalah 3 juta. Oke, oh ini adalah 1 per 3 juta gitu. Maka ini adalah 30 cm dikali 3 juta per 1. Sama aja gitu kan dibalik. Nah, berarti 30 kali 3 juta adalah 90 juta. Ini masih dalam bentuk cm. Sedangkan kita lihat di kecepatan, dia dalam bentuk kilometer per jam. Maka ini harus kita ubah dulu ke dalam kilometer. Dari kilometer ke sentimeter. Turun 5 tangga. Berarti nolnya kita coret 5. 35. Maka sisa 900 km. Oke, nah sampai sini kita masukin ini berarti. Sama dengan S-nya tadi kan ini. JS atau sama dengan S, 900. Kecepatan adalah 80. Ini kilometer per jam. Maka waktunya adalah ini coret 90 per 8 jam. Nah, sekarang 90 per 8 jam tuh berapa gitu kan. Kita bagi 2 nih, sama-sama kita bagi 2. Berarti sisa 45 per 4 jam. Nah, cara sederhana ini gimana gitu. Nah, kita ubah dulu jadi pecahan campuran coba. 4 kali berapa di sini yang hasilnya mendekati 45. 4 kali gini, 4 kali berapa yang 45 gitu kan. Nah, sekarang 4 kali 11 adalah 44. Berarti kalau mau 45 sisa 1. 4 kali 11 44 tambah 1 45 jam gitu. Maka di sini ada 11 seperempat jam. Berarti kan 11 jam terus seperempat. 1 jam 60 menit gitu. Berarti kalau misalnya seperempat jam itu adalah seperempat dikali 60 menit. Seperempat kali 60 sama dengan 15 menit. Maka di sini adalah 11 jam 15 menit jawabannya gitu. Berarti waktu tempuhnya dia itu 11 jam 15 menit. Nah, sekarang berangkatnya tadi jam 07.00 ditambah 11 jam 15 menit berarti jadi 18 lewat 15 WIB jawabannya gitu ya. Nah, sekarang 18 15 yang mana nih? Yang option D. 18 lewat 15 WIB waktu dia sampai ke kota B gitu ya. Jadi ini kombinasi nih antara skala sama si kecepatan jadi satu soal gitu. Oke, kita udah sampai nomor 26 yang di video kali ini. Untuk video kali ini sampai di sini dulu kita pembahasannya 26, dan untuk nomor 27 sampai sekian insya Allah nanti akan dibahas di next video. Oke. Dan untuk materi-materi yang lainnya ditunggu aja uploadannya. Untuk yang verbal dan figural gitu. Oh iya, jangan lupa
kami sudah mengadakan tryout untuk penmaba UNJ. Jangan lupa kalian ikuti tryoutnya. Kalian bisa daftar ke WA yang ada di deskripsi. Nanti kalian tinggal klik linknya saja gitu ya. Nah, untuk tryoutnya itu nanti kita akan mengadakan 2 kali tryout. Yang pertama itu di hari Minggu dan hari Senin. Kalian bisa pilih salah satunya. Dan untuk biayanya itu 25.000 untuk 2 kali tryout nanti gitu ya. Kalau gitu video kali ini sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di next video. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.